Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita masuk di materi keempat. Materi keempat mata kuliah agama ini kita akan bicara tentang ruang lingkup ajaran Islam, ya, atau dalam bahasa lain juga bicara tentang pokok-pokok ajaran Islam. Dalam pembahasan kali ini kita akan membaca surat Ibrahim ayat 24-25. Kita mulai dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Capaian pembelajarannya dulu, Anda diharapkan dapat memahami dan karena itu nanti menjelaskan, menganalisis integrasi iman, Islam dan ihsan, di mana ini menjadi unsur utama dalam membentuk pribadi manusia seutuhnya. Orang sering bertanya, ajaran Islam itu meliputi apa saja? Maka materi ini itu juga menjawab tentang ruang lingkup ajaran Islam. Dalam praktiknya, materi ini juga sesungguhnya menggambarkan bahwa manusia memiliki tiga unsur ini dengan komposisi yang berbeda-beda. Mungkin imannya kuat, tapi Islamnya belum, akhlaknya itu belum, atau sebaliknya. Ya, kelihatannya itu Islamnya, prakteknya baik, tapi sebenarnya imannya belum kuat. Ya, karena kemarin pembahasannya ini faktor kebiasaan dan tidak kebiasaan, gitu kan. Kita mulai dulu dari definisi. Maaf, dari ayat dulu. Baru nanti kita bicara definisi. Ayat yang relevan dengan pembahasan kita adalah surah Ibrahim ayat 24-27. Nanti saya bacanya 2 ayat saja. Penjelasannya mungkin sampai ayat 27. Yang saya baca ayat 24 dan 25 saja. Atau pula nanti ada hadis tentang malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mulai dulu dengan surat Ibrahim ayat 24 dan 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kashajaratin طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 2 ayat tadi itu, ayat 24 berfirman, alam taro, tidakkah kamu melihat, atau bagaimana pendapatmu, kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Allah membuat perumpamaan tentang kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu, kata Allah, asluha thabitun wa far'uha fis sama. Akarnya menghunjam kuat dan pohonnya menjulang tinggi ke langit. Ayat 25, tu'ti ukulaha. Pohon yang akarnya kuat
batangnya menjulang tinggi ke langit itu menghasilkan buahnya kullahinin pada setiap masa biizni rabbiha dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Tuhannya. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah sedang membuat perumpamaan yang membawa pesan bahwa pribadi yang baik, manusia yang baik, orang yang baik itu hakikatnya seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu selalu didukung oleh 3 unsur, 3 bagian, 3 pokok yang baik. 3 pokok yang baik itu adalah akarnya kuat, dahan rantingnya menjulang tinggi ke langit, buahnya selalu bisa dipanen, bisa diambil, bisa dipetik, bisa dihasilkan setiap waktu, tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan bicara tentang pohon-pohon itu dalam bentuk gambar ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar bagi sebagian besar ulama untuk memberikan kesimpulan bahwa Islam itu sesungguhnya terdiri dari 3 unsur besar. Akar itu adalah unsur iman, dahan pohon ranting itu adalah unsur Islam, buahnya itu unsur ihsan. Dalam bahasa lain, muncul dalam pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lihat pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik ya, kita lihat dengan deskripsi dan gambaran yang mungkin agak sedikit berbeda tapi hakikatnya sama. Wah, sayangnya kecil-kecil ya tulisannya. Nanti dicek di modul bagaimana Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Saya baca terjemah saja ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa Nabi SAW pada suatu hari beliau hadir, muncul di tengah-tengah para sahabat. Tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian bertanya. Dalam riwayat yang lain yang lebih lengkap, Jibril itu datang dalam sosok yang sangat rapi gitu ya, rambutnya rapi, pakaiannya putih bersih gitu ya. Langsung datang kepada Nabi, nempel, duduknya nempel ke kakinya Nabi, ke lututnya Nabi, menyentuhkan lututnya ke lututnya Nabi Muhammad SAW dan mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah iman itu? Jadi Nabi SAW tiba-tiba ditanya oleh malaikat Jibril yang datang menyerupai laki-laki, menyerupai manusia biasa, dan bertanya, apakah iman itu? Nabi SAW menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit. Jibril kemudian bertanya lagi, apakah Islam itu? Nabi SAW kemudian menjawab, Islam adalah kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kamu dirikan sholat, kamu tunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Nanti dalam riwayat yang lain termasuk haji gitu ya. Jibril kemudian bertanya dengan pertanyaan terakhir, apakah ihsan itu? Nabi SAW menjawab, ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya yakinlah dia Allah melihatmu. Adik-adik yang berbahagia, saya
ingin mengambil kesimpulan baik pertanyaan Jibril ini maupun tentang surat Ibrahim 24-25 termasuk 26-27 bisa digambarkan bahwa Islam itu seperti sebuah pohon, memiliki unsur pertama yang disebut dengan akidah, atau dalam bahasa Jibril tadi iman. Dalam bahasa surat Ibrahim itu akar. Secara bahasa, akidah itu adalah ikatan, atau biasa juga dimaknai sebagai sebuah kepercayaan, keyakinan yang kuat. Ya. Jadi isi kepercayaan yang kuat itulah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kemudian, iman kepada takdir, yang kemudian disebut dengan rukun iman. Orang Islam yang baik tentu saja memiliki keimanan yang baik, baik iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, Rasul, hari kemudian, maupun iman kepada takdirnya. Tapi iman saja itu nggak cukup. Pohon itu akar saja nggak cukup. Orang butuh melihat tumbuhnya pohon, badannya pohon. Akar saja itu di dalam, butuh pembuktian. Maka itulah yang disebut dengan Islam, disebutlah dengan syariah. Jadi kalau ada akidah tadi itu ada syariah. Kalau akidah itu isinya adalah iman, rukun iman, syariah itu isinya adalah Islam, rukun Islam. Pohon itu isinya adalah ya cabang, ranting, daun, dan lain sebagainya. Jadi secara istilah syariah adalah segala yang diatur, dibuatkan jalannya oleh Allah untuk hamba-hambanya. Ya, jadi semua rule, aturan-aturan itu adalah syariat. Itu adalah Islam. Jadi orang ngaku beriman tidak bisa dibuktikan syariatnya, sholatnya, puasanya. Maka imannya itu tanpa bukti. Pohon yang baik adalah pohon yang akarnya baik, dibuktikan dengan batang tubuhnya yang menjulang tinggi ke langit. Orang yang baik dibuktikan dengan adanya iman yang kuat dan syariat yang dijalankan, sholat yang dijalankan. Mohon maaf umat Islam, aturannya tidak hanya sholat sebenarnya, tentang berpolitik, berekonomi, berbisnis, mencari ilmu, bersosial, berbudaya, dan macam-macam. Itu semua diatur oleh syariat Islam, agama Islam. Ya. Hanya saja yang wajib-wajib disebut rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu kan yang fardu-fardu. Sebenarnya yang lain tuh yang fardu juga ada, tapi tidak berupa ibadah murni kepada Allah, tapi berupa hubungan sosial kemasyarakatan dan ekonomi dan lain-lain. Ya. Pohon itu juga begitu, tidak hanya ada akar tapi juga ada dahan, ranting ke kiri, ke kanan. Ya. Yang rimbun, yang kena begini dan begitu. Itulah syariat. Cukupkah? Enggak cukup. Orang menjalankan syariat agama Islam, menjalankan ibadah, itu kan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian secara keseluruhan itu bisa dinilai baik buruknya, itulah disebut dengan akhlak, buah, gitu ya. Buahnya. Imam Ghazali mendefinisikan akhlak itu adalah apa yang tertanam dalam hati seorang, muncul tindakan secara spontan. Jadi akhlak itu bukan amal yang baik, bukan amal yang buruk itu akhlak buruk, amal yang baik itu akhlak yang baik, tidak.
Kalau ada orang beramal baik, itu contoh akhlak yang baik. Kalau ada orang beramal yang buruk, itu contoh amal yang buruk. Tapi akhlak yang sesungguhnya adalah dalam diri seseorang. Nah, diawasi orang lain atau tidak, dia tetap baik. Ya, dipuji atau tidak, dia tetap dermawan. Dia di hadapan orang banyak ataupun orang sedikit, dia tetap murah hati, mudah senyum. Maka itulah akhlak yang sesungguhnya. Akhlak sesungguhnya ada dalam hati. Yang di luar itu adalah ekspresi yang bisa dinilai dari akhlak seseorang, tapi tidak selalu menunjukkan akhlaknya. Karena banyak orang itu, kalau bahasa sekarang, carmuk cari muka. Ya, ada banyak orang yang hanya merekayasa penampilannya, maka belum tentu akhlaknya baik. Jadi buah yang baik itu adalah buah yang tumbuh dari pohon, buah yang tumbuh dari akar pohon yang baik, bukan buah yang kelihatannya baik, sudah dipetik, kemudian dipoles, dikasih pengharum, dikasih perasa, padahal tidak, sesungguhnya tidak begitu. Nah, Islam itu secara keseluruhan harus diterapkan dalam 3 aspek itu. Keyakinannya kuat, ya, amaliyahnya baik, akhlaknya, hakikatnya baik. Sebaliknya, yang tidak baik itu seperti pohon yang tercerabut dari akarnya. Karena itu, integrasi antara iman, Islam, ihsan dalam diri manusia itu diumpamakan seperti gambaran sebuah pohon yang utuh. Iman itu seperti akar, Islam itu dahan, ranting, batang pohon, dan ihsan itu adalah buahnya. Manusia itu seperti pohon. Kita beragama itu seperti kita sedang melihat pohon tumbuh. Ada yang tumbuhnya baik seperti tadi yang kita gambarkan, ada yang tumbuhnya seperti ini. Ini lumayan, yang ini baiklah gitu ya. Tapi ada yang seperti ini. Nah, akarnya saja sudah tidak ada di tanah, dia pasti mati. Ya. Dan Islam itu kalau diperas, dikelompok-kelompokkan menjadi kelompok yang pokok, isinya adalah iman, Islam, ihsan, akidah, syariah, akhlak. Iman itu isinya akidah, isinya keyakinan kita. Islam itu adalah praktek dari syariat, dan ihsan itu adalah muncul dari akhlak yang baik. Saya kira demikian materi ini, sangat terbatas materinya. Ya, sebenarnya deskripsi dan gambarannya bisa muncul dalam contoh-contoh lain yang lebih banyak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.